Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kita ilmu dan memberi kesempatan untuk terus belajar dan menggali pemahaman yang benar tentang ajaran Islam. Sebelumnya perkenalkan, saya Herlianto, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Cianjur, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan penjelasan tentang salah satu topik yang sering disalahpahami, namun memiliki makna yang sangat agung dalam Islam, yaitu jihad dalam Islam. Materi ini merupakan bagian dari pelajaran fikih kelas 12 sekaligus menjadi bentuk tugas akhir dalam mata kuliah Metodologi Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Nijar Sujaya Abdullah, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan. Mari kita pahami bersama bahwa jihad bukan hanya sekedar perang, tapi sebuah jalan panjang perjuangan, mulai dari melawan hawa nafsu hingga membela kebenaran dengan hikmah dan akhlak mulia. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Sebelum saya jelaskan tentang jihad dalam Islam, kita harus tahu dulu apa itu jihad. Menurut istilah ulama fikih, jihad adalah perjuangan melawan orang-orang kafir untuk tegaknya agama Islam. Jihad juga dapat berarti mencurahkan segenap upaya dan kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang berhubungan dengan kesulitan dan penderitaan. Dasar jihad dalam Al-Quran. Di sini saya mengambil contoh Quran surat Al-Hajj ayat 78. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu billahi haqqa jihadi wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid-din min haraji millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimin min qablu wa fi hada liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada 'alan nas. Aqimus shalah wa atuz zakah wa atasimu billahi wa maulakum fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Di sini kata jihad itu merupakan kesungguhan untuk melaksanakan perintah Allah. Misalnya kita bersungguh-sungguh mendirikan sembahyang sholat, membayar zakat, dan menegakkan persatuan atau kesatuan. Dan di sini ada kata aqimus shalah wa atuz zakah wa atasimu billahi wa maulakum. Jadi kata jihad di sini merupakan kesungguhan untuk melaksanakan perintah Allah. Selanjutnya ada dalam Quran surat Luqman ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Wattabi' sabila man anaba ilayya tsumma ilayya marji'ukum wa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dalam surat Luqman ini ayat 15, jihad di sini itu melawan segala bentuk pemaksaan untuk membutuhkan keberanian dalam menolaknya, apalagi pemaksaan yang terkait dengan masalah keyakinan. Meskipun demikian, kita tetap harus menjaga hubungan baik dengan mereka dalam pergaulan sehari-hari. Selanjutnya dasar jihad dalam hadis. Di sini saya mengambil salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, saya diutus dengan pedang hingga Allah disembah tiada serikat baginya, dan rezekiku dijadikan di bawah naungan tombak, kehinaan bagi siapa yang menyalahi perintahku, dan siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk kepada kaum tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis ini, jihad itu merupakan sikap dan tindakan tegas dalam memegang keyakinan terhadap keesaan Allah, hingga tak ada celah sedikit pun untuk bersikap yang berpotensi merusak keimanan itu. Bahkan dalam konteks tertentu, kita dilarang untuk menyerupai mereka. Ini hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya ada macam-macam jihad. Pertama ada jihad melawan hawa nafsu. Contohnya misalnya bersabar dan menahan diri dari berbagai cobaan dalam menjalankan dakwah.
yang mana jihad melawan hawa nafsu ini sangat penting dilakukan, sebab jiwa manusia memiliki kecenderungan kepada keburukan yang dapat merusak kebahagiaan seseorang. Nah, itu tidak mudah dilakukan, sebab hawa nafsu ibarat musuh dalam selimut. Seperti dikatakan Imam Al-Ghazali, hawa nafsu adalah musuh yang dicintai, sebab ia selalu mendorong kepada kesenangan yang berakibat melelahkan. Yang kedua ada jihad melawan setan. Nah, yang bisa kita lakukan untuk jihad melawan setan yaitu berbekal pada keyakinan yang teguh dan kesabaran. Yang ketiga ada jihad melawan orang-orang kafir dan orang munafik. Nah, yang bisa kita lakukan dalam jihad ini yaitu perangi dan bersikap keraslah terhadap orang-orang kafir dan orang munafik. Selanjutnya ada etika perang dalam Islam. Nah, ketika kita jihadnya itu berupa perang dalam Islam, itu ada etika tertentu. Jadi tidak asal kita perang begitu saja. Yang mana etika ini pertama tidak boleh memerangi orang yang memusuhi Islam dan umat Islam sebelum diberi peringatan. Setelah ada peringatan ternyata tetap mengganggu, baru diadakan perang. Nah, etika yang pertama itu, jadi jangan dulu memerangi orang yang memusuhi Islam dan umat Islam sebelum diberi peringatan. Jadi kalau belum ada peringatan itu tidak boleh memerangi. Nah, kalau misalnya ada peringatan tetapi tetap mengganggu, nah baru diadakan bisa dilaksanakan perang. Kedua, ada tidak boleh membunuh anak-anak, wanita, orang tua yang tidak ikut perang. Ketika para mujahid perang dalam Islam itu tidak boleh membunuh anak-anak, wanita, atau orang tua yang tidak ikut perang. Jadi jangan asal membunuh, lihat dulu apakah orang tersebut ikut perang atau tidak. Nah, kalau misalnya tidak ikut perang itu tidak boleh diperangi, tidak boleh dibunuh. Nah, sebenarnya tujuan jihad ini untuk apa? Nah, tujuan jihad dalam Islam ini untuk mempertahankan dan membela serta meninggikan agama Islam. Nah, itulah tujuan pokok perang dalam Islam. Namun di samping itu juga tujuan perang dalam Islam ini yang pertama mempertahankan hak-hak umat Islam dari perampasan pihak lain. Yang kedua, memberantas segala macam fitnah dan memberantas kemusyrikan demi meluruskan tauhid. Yang ketiga, melindungi manusia dari segala bentuk kezaliman dan ketidakadilan. Selanjutnya, bagaimana hukum kita melakukan jihad atau perang dalam Islam? Nah, hukum jihad dalam Islam itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sebagian ulama sepakat jihad hukumnya fardu ain. Jadi setiap umat Islam wajib ikut berperang atau ikut jihad. Sebagian ulama lagi sepakat jihad hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada yang mewakili, yang sebagiannya lagi tidak ikut berperang, itu tidak berdosa karena sudah ada yang mewakili. Yang ketiga, hukum jihad bisa berubah menjadi fardu ain bagi orang yang telah bergabung dalam barisan perang. Cuma dengan syarat jika jumlah orang-orang kafir tidak melebihi 2 kali lebih besar dibandingkan kaum muslimin dengan penambahan pasukan yang dapat diperhitungkan. Tidak ditemukan udzur baik sakit maupun tidak ada senjata dan kendaraan perang. Jihad tidak bisa dilakukan dengan berjalan kaki, jadi harus menggunakan kendaraan perang. Selanjutnya, syarat-syarat wajib jihad. Jadi ketika kita melaksanakan jihad itu harus memenuhi syarat-syarat wajib. Ketika sudah memenuhi syarat wajib, maka wajib melakukan jihad atau perang dalam Islam. Yang mana syarat-syarat wajib jihad itu yang pertama adalah Islam. Kalau misalnya bukan Islam itu tidak ikut atau tidak wajib ikut jihad. Yang kedua, dewasa atau baligh. Misalnya kalau misalnya 15 tahun ke atas itu sudah wajib ikut jihad. Kemudian berakal sehat, baligh berakal sehat. Jadi kalau misalnya sudah baligh tapi tidak berakal sehat, itu tidak diwajibkan ikut jihad. Kemudian merdeka.
Selanjutnya laki-laki, kalau misalnya perempuan itu tidak diwajibkan untuk ikut jihad. Selanjutnya sehat dan mampu berperang. Kalau misalnya orang sakit dan tidak mampu berperang, itu tidak diwajibkan untuk melakukan jihad. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 91 dijelaskan bahwa mereka yang tidak diwajibkan berjihad yaitu tiada dosa lantaran tidak pergi berjihad atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. Apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kesimpulannya, jihad ini berarti sebuah upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang muslim dalam melawan kejahatan dan kebatilan, mulai dari yang terdapat dalam jiwa akibat bisikan dan godaan setan, sampai pada upaya memberantas kejahatan dan kemungkaran dalam masyarakat. Jihad ini ada 3 macam. Ada jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan orang kafir dan munafik, serta jihad melawan setan. Demikianlah penjelasan singkat tentang jihad dalam Islam. Semoga materi ini mampu membuka pandangan kita bahwa jihad bukanlah simbol kekerasan, tetapi jalan perjuangan yang penuh hikmah, cinta, dan tanggung jawab baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Jika ada kekurangan, itu datang dari saya sebagai manusia yang terbatas, dan segala kebaikan datang dari Allah semata. Mari terus belajar memahami Islam secara utuh dan menjadi bagian dari umat yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.